morning guys. Jadi hari ini gua sama Dea mau pergi ke Koktong, pergi makan ke Sedayu City. Terus habis itu paling mampir ke toko bentar. Nah, cuman gue mau kasih tahu ke lu semua kalau misalkan jadi kita tuh harus social distancing gitu. Jadi gue tadi ada nonton satu video cara ngelawan coronavirus gitu. Jadi sebenarnya kita memang belum ada vaksin, belum ada obatnya gitu ya. Tapi kita tuh bisa prevent supaya spreadingnya tuh nggak semakin luas gitu. Nah, caranya adalah social distancing. Nah, gue akan link videonya nanti mungkin di box sini gitu. Sekarang gue sama Dea mau pergi dulu deh. Cantik. Si Dea lagi nunggu di lobi, gue ngambil mobil dulu jadinya. Kotor banget nih mobil. Hari ini cuci mobil deh. Gila, ini kotor banget nih mobil. Ya, Ali nggak tahu nih mobil kena apaan, kotor banget. Aduh. Hujannya nggak proper, makanya kayak gini. Ya makanya. My God, kotor banget. Jadi si restorannya itu ada di dalam marketing galerinya Sedayu City. Namanya restoran Koktong. Restorannya berasal dari Medan, jadi kayak makanan-makanan juga lumayan enak. Di sini tuh yang enak tuh katanya kopinya. Jadi gue baru pertama kali sih coba makan kopi, minum kopinya. Si James udah pernah dan dia bilang enak. Tapi deg-degan katanya. Ya kita lihat nanti deh. Di Koktong itu ada satu menu tahu yang gue suka banget. Dan ini menu tahunya. Kemana? Sekarang kita ke Yellow dulu. Kita mau cuci mobil karena tadi mobilnya kotor banget. Jadinya ke clean up, nggak jadi ke Yellow karena tadi di depan Yellow ternyata lagi ada konstruksi dan kotor banget. Gue punya kebiasaan tuh, gue males bawa cash gitu. Jadi kalau gue tuh lebih suka dompet yang tipis, yang bener-bener semuanya tuh card gitu, debit apa kayak gitu. Gue lebih suka bayarnya pakai kartu gitu dibanding pakai cash. Nah, jadi si clean up ini ternyata dia kagak bisa pakai kartu-kartu itu gitu, nggak bisa pakai debit, nggak bisa pakai kartu kredit, which is jadi gue harus bayar pakai cash. Berarti gue harus ke ATM untuk ambil cash. Aduh, repot banget deh kalau udah begini. Udah selesai dicuci, yang pasti mobilnya jauh lebih bersih. Ya nggak ada. Lagi buka bentar. Sekarang ke toko lagi, ke Hungry for Film. Oh, popcorn. Iya. Oh ya. Ya pantesan lampunya nyala. Halo. Iya, yang kalau mau nyalain ada yang ditarik. Iya. Kalau nggak ada yang di. Bye, thank you ya. Bye. Udah selesai dari toko. Sekarang saatnya pulang. Yuk, pulang dulu ya. Bye. Beresin laundryan dulu. Sekalian mau udah lunasin aja sama yang hari ini. Ya. Ya. Oh, ini mic-nya. Jadi apa namanya, bulunya ini nih kalau misalnya ada lagi di luar terus ada angin, ya nggak masuk suara anginnya. Kan biasanya kalau ada suara angin kan iya bunyi ya. Iya. Oh, peredam gitu ya. Iya. Berarti kayak handycam, tapi handycam bisa jadi ini ya. Hah? Kayak Iya. biasanya kan kalau kita pikir itu foto doang kan. Iya. Yuk, kasih ya. Kasih, Bang, ya.
Kalau Dea sukanya star. Kalau gue sukanya ini. Mobil berapa? Mau apa lagi? Skinny atau? Udah selesai belanja, gua sama Dea ngebiasain untuk bawa kantong yang selalu ditaruh di mobil. Jadi kayak kalau misalnya bawa-bawa gitu nggak boros plastik dan nggak perlu bayar untuk plastik. Jadi si Dea itu suka banget sama potato corner. Kalau misalkan datang ke sini tuh kalau misalnya nyemil-nyemil gitu biasa makannya ini. Ini Dea. Oh. Ini dulu dah. Ke apartemen, sekarang pulang. Sekarang gua sama Dea mau berenang dulu. Yes, akhirnya bisa berenang. Di depan lagi lumayan terik. Jadi mantap buat berenang. Oh iya, kamera ini gua akan tinggal di kamar. Jadi ya nanti kita bakal balik lagi. Kapan deh? Ya udah, gue tutup lensanya. Nanti pokoknya kalau udah gue buka artinya udah balik. Udah selesai. Tadi kita kayak berenang gitu tuh ditargetin. Kayak gue bolak-balik 25 kali. Dan ternyata capek juga weh berenang kayak bolak-balik gitu. Si Dea juga capek. Dia kayak ngerasa kayak angkat kakinya sekarang jadi susah banget gitu. Jadi pegel gitu. Ya inilah ya orang-orang yang jarang olahraga. Oke. Karena hari ini vlog gue kayaknya ya gitu-gitu aja, jadi kayak gue lebih mending kayak ngomongin kamera ini deh. Jadi kamera ini tuh kamera rangefinder, ini namanya Canon 7. Nah, Canon 7. Jadi ini kamera yang sebenarnya buatan Jepang. Jadi Canon, Nikon dulu tuh kayak perusahaan-perusahaan kamera Jepang tuh kerjanya cuman kayak ngejiplak si Leica doang gitu loh. Jadi dulu tuh Leica tuh kayak panutan banget lah gitu. Nah, waktu itu tahun 1960-an si Leica itu tuh kayak ngeluarin Leica M3. Nah, Leica M3 tuh kayak sampai sekarang aja tuh harganya tuh masih sampai belasan juta gitu. Nah, di saat yang bersamaan Canon keluarin yang namanya Canon 7 gitu. Nah, Canon 7 ini nih kameranya menurut gua malah lebih bagus daripada Leica M3. Karena Leica M3 tuh nggak punya light meter, sedangkan dia ini punya light meter. Light meternya tuh ada di sini nih, indikasi seleniumnya tuh di sini nih. Nah, light meternya ada di sini. Fokus, nah nih di sini nih. Dari sana tuh menurut gua tuh kecanggihannya tuh kelihatannya dari light meter, built-in light meternya gitu. Tapi memang kalau misalnya secara gedenya gitu Canon 7 ini jauh lebih gede dibanding M3 gitu. Nggak jauh lebih gede sih. Ya paling beda berapa senti aja gitu. Si Canon 7 ini mountnya ini masih LTM atau L39. Mountnya ini nih dia screw mount yang kayak zaman dulu punya gitu. Jadi mount ulir kayak kita putar gini untuk buka lensa dan tutup lensanya gitu. Terus kekurangannya sih memang kadang-kadang kalau misalkan si fokusnya ini tuh berat gitu, jadi terkadang si lensanya ini suka copot gitu. Gua waktu dulu belinya juga di Bandung, bukan di Bandung sih, tokonya ada di Bandung, jadi gue beli online. Gue beli dapat lensanya tuh Industar, aduh gue lupa Industar berapa, nanti gue pokoknya gue kasih caption aja Industar berapa. Nah jadi si lensanya itu waktu itu masih kurang bagus gitu, dan pada akhirnya gue kayak mencoba mencari yang lain. Akhirnya gue ketemu Jupiter 8. Jupiter 8 ini dia lensa yang 50 mm f2. Terkadang kayak kalau di f2 tuh kayak soft, tapi ya lumayan lah gitu. Nah,
Terus gua karena merasa lebih suka lensa yang wide, lensa 35 gitu, pada akhirnya gue dapetin lensa Jupiter 12 Ayo Focus. Nah, ini Jupiter 12. Jupiter 12 itu tuh f maksimalnya 2,8 dan 35 mm. Jadi ini lensa yang sebenarnya yang selalu nempel di kamera Canon 7 gua ini gitu. Gue demen banget dengan kombinasi ini. Gue bisa zone focusing karena di sini tandanya lumayan oke. Ayo fokus kamera. Ya udah, nanti pokoknya gue masukin B-roll aja deh. Kamera ini juga punya fitur-fitur yang kayak Leica M3 juga punya, ya shutter speednya sampai 1000 gitu, 1/1000. Terus dia punya bulb juga. Jadi menurut gue tuh lumayan banget ini kamera gitu dibanding Leica M3 gitu. Cuman 1/10 dari Leica M3. Nah, terus di sini juga ada settingannya juga nih di belakang. Settingan untuk ganti kesensitifan si light meternya gitu. Kalau misalkan yang hitam itu artinya dia sensitif untuk outdoor. Light meternya nggak dipaksa untuk kayak terlalu sensitif gitu loh. Kalau yang oranye itu jadi kita harus memaksa si light meternya untuk lebih sensitif karena itu tuh diutamakan untuk indoor atau malam hari gitu. Sampai sekarang sih belum pernah ada masalah sih. Sejauh ini juga kamera rangefinder ini tuh yang kamera yang menurut gue cocok banget untuk street photography. Jadi gue seneng banget sama kamera ini dan kayaknya gue sih nggak akan jual gitu si kamera ini gitu. Ya target gue sih sebenarnya pengen punya Leica M6 gitu, tapi Leica M6 kan harga bodinya only kan bisa sampai 20 sampai 30 juta gitu. Jadi kayak ini nih alternatif yang menurut gue tuh lumayan banget. Oke. Bawa dulu ambil makan, habis itu ke atas lagi. Jadi paket yang tadi udah gua keluarin isinya. Sekarang dalam paket itu sebenarnya UV filter buat si lensa ini. Jadi gue merasa berapa hari ini si lensanya ini kayaknya kotor banget. Jadi harus pakai UV filter. Nah, mantep. Oke, tadi habis ambil makanan, jadi gue mau makan dulu. Habis itu gue langsung edit vlog ini. Sip, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.